Berikan kemuliaan yang mulia bagi Tuhan. Mari bawa hatimu saudara, kita mau menyembah Dia. Naikkan pujian yang berkata bagian yang terbaik. Haleluya. Ku ingin selalu dekat, mendengar suaramu Bapa, lebih dari segalanya. Ku ingin mengenalmu, rahasia hatimu, hanya itu rinduku. Memilihmu bagian yang terbaik, selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga, hanya Kau Yesus selamanya. Engkau satu-satunya Tuhan yang kami miliki dalam hidup kami. Mari dengan segenap hati nyatakan bersama. Ku ingin selalu dekat, mendengar suaramu Bapa, lebih dari segalanya. Ku ingin mengenalmu, rahasia hatimu, hanya itu rinduku. Memilihmu bagian yang terbaik, selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga, hanya Kau Yesus selamanya. Takkan ku tukar kesetiaanku, hanya Kau satu yang ku rindu. Mari pandang kepada Yesus, hanya Dia satu-satunya yang kita miliki. Hanya di dalam Yesus ada jaminan, jawaban yang pasti, ada pertolongan. Itu sebabnya datang kepadanya, percayakan hidupmu kepada Yesus. Haleluya. Mari angkat suaramu, nyatakan bersama. Memilihmu bagian yang terbaik, selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga, hanya Kau Yesus selama. Memilihmu, memilihmu bagian yang terbaik, selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga, harta yang sekali lagi, harta yang paling berharga, harta yang paling berharga, satu yang paling berharga, hanya Kau Yesus selamanya. Yang percaya mari berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Angkat suaramu dan sembah Dia. Engkau satu-satunya harta dalam hidup kami Tuhan. Kami menyembah-Mu Yesus, terpujilah nama-Mu Tuhan. Hosana bagi-Mu, segala pujian kami naikkan kepada-Mu. Allah yang mulia,
bersyukur, kami bersyukur. Haleluya. Mari bersyukur kepada Tuhan. Angkat kedua tanganmu saudara, dan mulai nyatakan kepada Dia bahwa Dia Allah satu-satunya yang kita miliki. Haleluya. Memilihmu bagian yang terbaik, selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus Mari jemaat Tuhan saja memilihmu. Memilihmu, ya Yesus. Ini sembah kami Tuhan, ini doa kami. Tidak ada yang lain selain Engkau. Yes, harga hanya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Memilihmu, memilihmu bagian yang terbaik, selamanya tak akan terganti. Oh, harta yang paling berharga hanya Kau Yesus. Oh, memilihmu bagian yang terbaik, selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga, harta yang paling berharga, satu yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Yang percaya berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Haleluya. Tidak ada lain yang kami ingini selain Engkau Yesus. Sebab kalau Engkau ada di dalam kami, itu sudah cukup bagi kami. Itu sebabnya biarlah Tuhan Engkau lawat dan jamah kami. Dan kami percaya melalui ibadah ini, kuasa-Mu dinyatakan. Setiap persoalan pergumulan yang kami bawa, pada Tuhan ada jawaban yang pasti. Dan berkati ibadah ini Tuhan, urapi hamba-hamba-Mu yang melayani. Dalam nama Yesus kami berdoa. Semua yang percaya katakan bersama. Amin. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Woo! Haleluya. Nama Yesus sungguh dahsyat. Itu sebabnya mari tinggikan nama Yesus. Langit adalah tata-Mu Tuhan, dalam kemuliaan bumi tumpuan kaki-Mu sungguh mengagumkan. Ombak dan lautan menderu bernyanyi bagi-Mu. Mari semua yang bernafas sujud dan menyembah nama-Mu besar, nama-Mu mulia. Engkau Tuhan yang perkasa, kebesaran-Mu mempesona, ajaib dan mulia. Engkau Raja segala raja, nama-Mu dahsyat di atas segala nama. Tidak ada nama lain yang berkuasa selain hanya nama Yesus. Amin. Mari yang percaya kita bersorak bersama-sama. Come on. Langit adalah tata-Mu Tuhan,
kemuliaan bumi, tumpuan kakimu sungguh mengagumkan. Amin. Bernyanyi bagimu, mari semua yang bernafas. Semua, come on. Namamu besar, namamu mulia. Engkau Tuhan yang perkasa, kebesaranmu mempesona, ajaib dan mulia. Engkau Raja segala raja, namamu dahsyat di atas segala nama. Tidak ada nama lain yang berkuasa selain nama Yesus. Amin. Itu sebabnya tinggikan nama Yesus, sebab Dia satu-satunya Allah yang ajaib. Haleluya. Oh, 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 oh. Kami agungkan Engkau Yesus. Yeay. Semua yang percaya, pandang kepada Yesus, tinggikan namanya, sebab Dia ajaib. Mari yang percaya serukan bersama, Engkau Tuhan, Engkau Tuhan yang perkasa, kebesaranmu mempesona, ajaib dan mulia. Engkau Raja segala raja, namamu dahsyat di atas segala nama. Namamu dahsyat di atas segala nama. Oh, oh, oh. Nama Yesus sungguh dahsyat. Yang percaya mari berikan sorak-sorai yang meriah bagi Dia. Saya percaya bahwa nama Yesus sungguh dahsyat. Amin. Sebab Dia Allah yang sungguh baik. Mari tepuk tangan bersama-sama saudara. Dia tidak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Yeay. Terima kasih Tuhan. Lord, you are God. Yeay. Terima kasih Yesus. Mari semua saudara. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Come on! Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. Oh, we worship you. We worship you. Oh, oh. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. You are good. Woo! Yes, Jesus. Terima kasih Tuhan. Mari saudara, sorak dan tinggikan Dia. Come on. Lord, you are good. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Oh, oh. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. Oh, we worship you. We worship you.
you are good. Lord, you are good and your mercy. Kemuliaan hanya bagimu Yesus Tuhan. Mari bersama-sama semua. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Oh, Lord, you are good. Lord, you are good and your mercy endureth forever. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Oh, hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. Oh, we worship you, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. Jawa Tuhan, we worship you. Come on. We worship you. Mana suaranya? Hallelujah. Terima kasih Tuhan. Engkau yang kami sembah bersama-sama. We worship you. Hallelujah, hallelujah. We worship you for who you are, for who you are, for who you are, for who you are, for who you are. Oh, you are good. Berikan tepuk tangannya meriah bagi Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Senang berjumpa dengan saudara dalam ibadah online hari ini. Dan berikut NDC News. Berikan dukungan Anda dengan like ibadah hari ini dan subscribe YouTube channel NDC untuk mendapatkan pemberitahuan konten ibadah berikutnya dari NDC. Ibadah NDC Youth, NDC Kids, dan NDC Women diadakan secara online dengan jadwal sebagai berikut. Renungkanlah firman Tuhan melalui Revive yang tersedia di platform media sosial dan aplikasi NDC. Mari menyembah dan terima lawatan Tuhan dalam Encounter Night pada Rabu 19.30 bersama Pastor Josie Apisaputra di YouTube channel NDC Ministry. Bagi saudara yang baru bergabung bersama kami dan ingin memiliki komunitas rohani atau KOR, silakan mendaftar melalui aplikasi NDC. Bergabunglah dengan keluarga rohani di dalam KOR untuk saling mendukung dan mendoakan. Pertemuan KOR dilakukan secara online. Saudara dapat memberikan persepuluhan dan persembahan dengan cara transfer bank ke rekening BCA di 704 030 8282 atas nama Nafiri Allah atau melalui website dan aplikasi NDC Ministry di menu Giving. Dapat juga dengan melakukan scan kode QR yang tertera di layar menggunakan beberapa aplikasi berikut. Membaca dan memahami Alkitab kini sangatlah mudah dan menyenangkan. Buka fitur Bible dan ayat yang hendak dibaca. Kemudian klik menu dan pilih Bible Study. Maka saudara dapat mempelajari latar belakang penulisan, rangkuman dalam bentuk audio, dan penjelasan ayat per ayat. Temukan Bible Study hanya di NDC App. Simfoni Kasihmu telah dirilis di YouTube channel NDC Worship dan audio digital platform seperti Spotify, Apple Music, Joox, dan TikTok. Prayer Meeting diadakan secara online pada Sabtu 3 Juli pukul 10.30. Prayer Meeting wajib diikuti oleh seluruh volunteer NDC dan pendaftaran melalui aplikasi NDC. Bagi jemaat NDC yang ingin melangsungkan pemberkatan nikah, daftarkan diri Anda bersama pasangan untuk mengikuti bimbingan pranikah. Pendaftaran melalui core leader saudara masing-masing dan wajib memenuhi semua persyaratan yang sudah ditetapkan. Berikut hotline NDC yang dapat dihubungi jika saudara membutuhkan pelayanan dari gereja. Kami segera menghubungi dan melayani saudara.
Untuk permohonan doa dan kesaksian, kirimkan melalui WhatsApp chat di nomor hotline prayer berikut. Ada pendoa NDC yang siap berdoa bersama saudara. Sekian NDC News hari ini. Tetap hidup sehat dan ikuti protokol kesehatan dimanapun saudara berada. Tuhan Yesus memberkati. Mari buka hatimu saudara, datang menyembah Dia bersama. Engkaulah perisai kami Tuhan. Itu sebabnya kami tidak akan pernah goyah, karena janji-Mu ya dan amin. Haleluya. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Janji-Mu di dalamku, pulihkan jiwaku, ku kan berdiri di tengah badai, dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Mari nyatakan dengan iman. Haleluya. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Janji-Mu di dalamku, pulihkan jiwaku, ku kan berdiri di tengah badai, dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan dalam tekanan, dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Ku kan berdiri di tengah badai, dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan dalam tekanan, dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang. Karena Yesus selalu menopang. Karena Yesus selalu menopang hidupku. Puji Tuhan, Shalom saudara, kita bertemu kembali di dalam ibadah online. Dan sebelum kita dengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk kehidupan, kesehatan yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Dan kami juga bersyukur karena lewat
kesehatan dan kehidupan yang Tuhan berikan, kami diberi kesempatan oleh Engkau untuk boleh mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi setiap kami, supaya lewat kebenaran firman Tuhan yang kami dengar pada hari ini, membuat iman kami terus bertumbuh di dalam Engkau, sehingga pada akhirnya setiap kami menjadi murid Yesus yang sejati. Kami siap mendengar, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, tema besar bulan Juni ini adalah shifting values atau nilai yang bergeser. Sadar tidak sadar, ada banyak nilai-nilai yang dulu kita junjung tinggi, perlahan-lahan mulai bergeser. Nilai-nilai ini tidak lagi menjadi sakral, tetapi kita anggap nilai yang biasa. Bahkan kita cenderung mengabaikannya. Hari ini saya akan membahas salah satu values yang juga nilainya mulai mengalami degradasi, yaitu ketaatan. Ketaatan sekarang ini telah menjadi barang yang langka. Bagaimana kita melihat banyak anak tidak lagi taat pada orang tuanya. Banyak istri yang tidak taat kepada suami. Demikian sebaliknya. Sifat berontak dan tidak taat ini memang datangnya dari iblis. Strategi iblis dalam menjatuhkan manusia adalah membuat manusia tidak taat. Karena iblis tahu waktu ada ketidaktaatan, di situ terjadi kekacauan dan kehancuran. Tentu kita masih ingat bagaimana iblis dalam bentuk ular dengan tipu muslihatnya membujuk Hawa untuk memakan buah pengetahuan yang baik dan yang buruk. Sehingga akibatnya Adam dan Hawa dan seluruh keturunannya menjadi orang yang berdosa. Oleh sebab itu hal paling utama dan yang menjadi dasar ketaatan kita harus berdasar ketaatan kepada firman dan perintahnya, saudara. Waktu kita bisa menjalankan ketaatan kepada firman dan melakukan perintahnya, maka saya pastikan kita semua bisa melakukan ketaatan di bidang yang lain. Jadi ini paket lengkap, bukan paket hemat. Kita taat pada firman dan perintahnya, maka kita pasti bisa taat di bidang yang lain. Nah, sayangnya ada banyak dari kita yang sekarang mendowngrade atau mendegradasi dari ketaatan. Padahal firman Tuhan perintahkan kita untuk hidup dalam ketaatan. Dalam 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-14 dikatakan begini, saudara. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Dalam terjemahan BIS, bahasa Indonesia sehari-hari, dikatakan demikian. Taatlah kepada Allah dan janganlah hidup menurut keinginanmu yang dahulu pada waktu kalian masih belum mengenal Allah. Jadi harus kita sadari, hidup dalam ketaatan itu adalah kehendak dan perintah Tuhan. Maka itu ketaatan mutlak harus menjadi gaya hidup kita sehari-hari. Nah, hari ini kita mau belajar bersama-sama bagaimana sikap yang harus kita miliki supaya saudara dan saya, setiap kita hidup sebagai anak-anak yang taat. Yang pertama adalah miliki ketaatan yang tidak bersyarat. Mari kita baca Filipi pasal yang kedua, ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-8. Demikian bunyi firman Tuhan. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Saudara perhatikan, Yesus itu Allah. Dia berhak mempergunakan emblem atau atribut-atribut Allah. Tetapi dia nggak gunakan. Malah dia kosongkan dirinya dan menjadi hamba. Bahkan dia tunjukkan ketaatannya sampai dengan mati di atas kayu salib.
Nah, kalau saudara teruskan ayat Filipi ini, maka saudara akan menemukan bagaimana Allah meninggikan dia dan mengaruniakan nama di atas segala nama. Mengapa Allah meninggikan dia, saudara? Karena ketaatannya itu adalah ketaatan yang luar biasa. Ketaatan Yesus juga diwujudkan waktu dia dibaptis di Sungai Yordan oleh Yohanes Pembaptis. Matius pasal yang ketiga, ayat 13-15. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, perhatikan saudara, akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku. Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita mengenapkan seluruh kehendak Allah. Dan Yohanes pun menurutinya. Sebenarnya kalau mau yang benar, saudara, Yesus itu tidak perlu dibaptis. Buat apa dia dibaptis? Wong dia itu adalah Tuhan. Makanya ayat tadi Yohanes mengatakan dia nggak mau membaptis Yesus. Karena seharusnya yang dibaptis adalah Yohanes, dibaptis oleh Yesus. Lalu mengapa Yesus mau dibaptis oleh Yohanes? Dengar baik-baik, supaya menggenapi kehendak Allah dalam dirinya. Inilah ketaatan Yesus yang tidak bersyarat yang perlu setiap kita teladani. Oleh sebab itu, sebagai anak, kita perlu taat kepada orang tua tanpa syarat. Mungkin saja orang tua kita hanya orang yang sederhana, tidak kaya, pendidikannya juga rendah, tidak seperti kita. Namun itu bukan menjadi penghalang untuk kita taat kepada orang tua kita. Sebagai istri atau suami, kita perlu taat pada pasangannya tanpa syarat. Jangan mentang-mentang gaji istri lebih besar, penopang ekonomi keluarga, lalu nggak taat pada suaminya dan mengambil alih fungsi sebagai imam. Demikian juga harusnya kita menghormati dan taat kepada pemimpin-pemimpin kita. Kita harus percaya bahwa pemimpin yang telah dipilih oleh rakyat itu berasal dari Tuhan. Dan kita perlu dukung, kita perlu doakan, bukan dicaci maki seperti bangsa yang tidak berbudaya, hanya gara-gara keputusannya tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Jadi begini Pak, ketaatan bukanlah ketaatan ketika kita tidak melakukan ketaatan karena tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Ketaatan menjadi ketaatan ketika kita tetap melakukan ketaatan meskipun tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Gampang buat kita untuk melakukan ketaatan ketika itu sesuai dengan pikiran kita, ketika itu sesuai dengan keinginan kita. Gampang buat kita melakukan ketaatan ketika semua orang berlaku taat. Tapi bagaimana kalau sebaliknya? Apakah kita tetap melakukan ketaatan ketika tidak sesuai dengan pikiran dan keinginan kita? Apakah kita tetap melakukan ketaatan ketika semua orang tidak taat? Ketika semua orang merokok, kita tidak merokok, itu baru keren. Ketika semua teman kantor kita korupsi, kita tidak ikut korupsi, itu baru keren. Ketika semua melakukan dosa, kita tetap hidup kudus, itu baru keren. Jadi kehendak Tuhan dalam hidup setiap kita adalah miliki ketaatan yang tidak bersyarat. Ini yang pertama, saudara. Yang kedua adalah miliki ketaatan yang tidak menunda. Miliki ketaatan yang tidak menunda. Maksud dari ketaatan yang tidak menunda adalah ketika kita diperhadapkan untuk melakukan ketaatan, jangan lagi menundanya, lakukan dengan segera. Menunda itu sama dengan tidak taat. Kita lihat sebentar kisah yang sudah sangat terkenal, yaitu Abraham ketika diminta untuk mempersembahkan Ishak, anaknya. Apa yang dilakukan oleh Abraham? Kejadian pasal 22, ayat 2 sampai ayat yang ketiga. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana
sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Ayat yang ketiga. Keesokan harinya pagi-pagi, saudara garis bawah ini, keesokan harinya pagi-pagi, bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk kurban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Perintah Tuhan kepada Abraham ini adalah perintah yang tidak enak. Perintah yang menyedihkan dan menyakitkan. Namun demikian Abraham tetap taat. Dan ketaatannya bukan ketaatan biasa, saudara. Tetapi ketaatan yang segera. Ketaatan yang tidak menunda. Perhatikan kata keesokan harinya pagi-pagi. Abraham bangun mempersiapkan segala sesuatunya. Ngapain harus pagi-pagi? Kalau perintahnya disuruh jalan-jalan keliling Eropa, masih wajar bangun pagi-pagi. Saking antusiasnya, saudara. Lah ini disuruh mempersembahkan anak satu-satunya. Dapatnya pun susah. Di sini kita belajar dari Abraham yang memiliki ketaatan yang tidak menunda, saudara. Ketaatan yang segera. Tahukah saudara, ini camkan baik-baik. Di balik ketaatan yang tidak menunda, ketaatan yang segera, di sana terselip mujizat yang akan muncul. Misal saudara, di Alkitab ada banyak kisah. Salah satunya adalah kisah Elia dan janda di Sarfat. Kita baca 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 12 sampai 13. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan, dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api, kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku, dan setelah itu memakannya, maka kami akan mati. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah. Buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Waktu janda di Sarfat ini taat, mujizat terjadi, saudara. Apa mujizatnya? Ayat yang ke-16. Tepung dalam tempayan itu tidak habis. Tepung dalam tempayan janda Sarfat ini tidak habis. Dan minyak dalam buli-buli tidak berkurang. Seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Contoh yang lain, perkawinan di Kana yang kehabisan anggur. Dalam Yohanes 2 ayat yang ke-7, Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Apa yang diperintahkan Yesus adalah hal yang aneh dan tidak masuk akal. Gak nyambung, saudara. Isunya adalah kehabisan anggur. Tetapi yang diminta Yesus mengisi tempayan yang biasa buat membasuh kaki dengan air. Waktu pelayan pesta dengan taat melakukan perintah, mujizat terjadi. Air berubah menjadi anggur. Oleh sebab itu, ketika saudara diperhadapkan untuk melakukan ketaatan, meskipun ketaatan yang sulit dan tidak masuk akal, lakukan saja. Karena saudara akan melihat mujizat dinyatakan. Yang setuju katakan amin. Suatu hari, saudara, ada seorang anak yang datang ke papanya dan berkata begini, Papa, sekarang saya sudah bisa bawa mobil, sekarang saya sudah bisa setir mobil, dan juga sudah punya SIM. Boleh nggak sekarang Papa beliin mobil buat saya? Kata papanya, boleh nak, tapi cukur dulu rambutmu yang gondrong. Ini anak bukan pergi ke barbershop untuk cukur rambut, tetapi masuk kamar dan bawa Alkitab. Lalu berkata kepada papanya, Papa, saya baca dalam Alkitab, ada orang yang rambutnya gondrong justru diurapi Tuhan.
namanya Simpson. Dan Papa lihat ada lukisan di rumah kita, Tuhan Yesus yang sedang mengembalakan domba. Tuh lihat, rambutnya juga panjang kan? Rasanya nggak ada hubungan antara rambut gondrong dan mobil. Wah, papanya kaget saudara. Karena anaknya mulai main ayat. Namun papanya penuh hikmat, lalu berkata, hebat juga kamu nak ya. Sudah punya tokoh-tokoh dalam Alkitab yang kamu teladani. Seperti Simpson, Tuhan Yesus. Namun demikian, kalau kamu mau teladani mereka semua, jangan separuh-separuh nak. Sebab Simpson dan Tuhan Yesus kemana-mana jalan kaki, bukan dengan mobil. Ingat saudara, ketaatan yang tidak menunda, ketaatan yang segera mengandung berkat, mengandung mujizat. Ketidaktaatan mengandung kutuk. Oleh sebab itu, kalau hari ini firman Tuhan mengingatkan setiap kita untuk bertobat, jangan tunda hari esok. Hari ini juga ambil keputusan untuk bertobat. Kalau hari ini saudara diingatkan untuk dibaptis, jangan tunda lagi. Berikan diri saudara untuk dibaptis. Kalau saudara diingatkan Tuhan untuk mengampuni saudaramu, mengampuni temanmu, jangan tunda lagi. Jangan banyak alasan, taati saja. Ampuni mereka, minta maaf bila perlu kepada mereka, mumpung masih ada kesempatan. Kalau saudara digerakkan Tuhan untuk menolong orang lain atau mendukung pekerjaan Tuhan di masa pandemi ini, ayo segera lakukan, taati saja. Ini saudara yang dikehendaki Tuhan dalam hidup kita untuk memiliki ketaatan yang tidak menunda, ketaatan yang segera. Ini yang kedua. Yang ketiga, yang terakhir, apa yang perlu kita miliki adalah memiliki ketaatan yang tidak terlihat. Ujian tentang ketaatan setiap kita itu teruji pada waktu kita melakukan ketaatan, tetapi tidak ada satu orang pun yang melihat. Nah, ini adalah ujian yang berat. Maka jangan heran ada banyak orang yang gagal di fase ini. Berapa banyak dari kita kalau ada polisi taat, kalau tidak ada melanggar jalur busway terobos terus. Berapa banyak dari kita kalau ada guru taat, kalau tidak ada guru nyontek. Masa pandemi seperti sekarang ini menjadi ujian ketaatan bagi pelajar dan mahasiswa karena kegiatan belajar dan ujian dilakukan by Zoom. Apakah kita taat, tidak nyontek, atau buka buku pada waktu ujian? Di Alkitab ada seorang pemuda yang saya kagumi, pemuda yang hebat dalam soal ketaatan. Namanya Yusuf, saudara. Kita baca Kejadian pasal 39, ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-10. Selang beberapa waktu istri tuannya memandang Yusuf dengan birahi, lalu katanya, marilah tidur dengan aku. Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, dengan bantuanku, tuanku tidak lagi mengatur apa yang ada di dalam rumah ini dan telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Bahkan di dalam rumah ini tidak lebih besar kuasanya daripadaku. Dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Walaupun dari hari ke hari perempuan ini membujuk Yusuf, Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Hebat ya Yusuf, saudara. Yusuf ini digoda berhari-hari. Bukan hitungan jam loh, saudara. Berhari-hari. Dan yang menggoda ini saya percaya ibu yang cantik. Karena suaminya konglomerat. Mana ada istri konglomerat jelek dan dekil, saudara? Nggak ada. Pasti istri Potifar ini cantik dan keren. Namun demikian, Yusuf tidak goyah imannya dan tetap taat sama Potifar dan taat sama firman. Bagaimana dengan kita? Mudah buat kita melakukan ketaatan ketika ada banyak mata yang mengarah kepada kita.
Mudah buat kita melakukan ketaatan ketika ada guru yang sedang mengawasi pada waktu ujian. Mudah buat kita patuh lalu lintas ketika ada polisi yang sedang patroli. Ujian sesungguhnya adalah ketika ada kesempatan untuk tidak taat dan tidak ada seorang pun yang tahu. Itulah ujian sesungguhnya. Waktu suami seorang diri di luar kota, apalagi untuk jangka waktu yang lama, itu challenge, saudara. Waktu ada kesempatan korupsi dan tidak ada satu orang pun yang tahu, itu challenge. Amin, saudara. Kita lihat ayat yang terakhir. Kolose pasal yang 3. Kolose 3 ayat 22 sampai ayat yang ke-24. Demikian bunyi firman Tuhan. Hai hamba-hamba, taatilah Tuanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Taati Tuanmu dalam segala hal, saudara. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Jadi begini, Paulus memberikan nasihat kepada setiap kita untuk selalu taat kepada Tuhan kita dalam segala hal. Dalam segala hal, saudara. Bukan hanya waktu di hadapan mereka, tapi juga ketika kita ada di belakang mereka. Sebab kita ini hamba dan Kristus adalah Tuannya. Mungkin waktu kita melakukan ketaatan seolah-olah merugikan kita. Ketika semua orang menikmati hasil ketidaktaatannya, kita hanya diam menyaksikan mereka, saudara. Dan kita merasa rugi. Percayalah waktu kita melakukan ketaatan, sesungguhnya ada upah, kata Paulus tadi. Ada mujizat yang menanti kita. Lakukan ketaatan dengan konsisten. Lakukan ketaatan dengan terus-menerus. Lakukan dengan tidak jemu-jemu. Jadikan ketaatan sebagai apa, saudara? Sebagai gaya hidup kita. Prinsip ketaatan itu ibaratnya seperti kopi dan gula. Jika kopi terlalu pahit, gula disalahkan karena terlalu sedikit. Jika kopi terlalu manis, gula juga disalahkan karena terlalu banyak. Jika takaran kopi dan gula seimbang, orang memuji kopinya mantap. Namun bila berhubungan dengan penyakit, barulah disebut penyakit gula. Namun demikian gula tetap konsisten, tidak jemu-jemu memberi rasa manis. Demikian kita, saudara, tetap melakukan perintah Tuhan untuk melakukan ketaatan. Meskipun itu tidak enak, meskipun itu merugikan, bahkan menyakitkan. Ingat, ketaatan itu seperti gula. Apapun yang terjadi, dimanapun kita berada, tetap manis. Lakukan ketaatan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman yang boleh kami dengar pada hari ini, di mana Tuhan mengingatkan kepada setiap kami untuk memiliki gaya hidup ketaatan. Kami yakin dan percaya ketika hidup kami taat, maka sesuai dengan apa yang telah Engkau janjikan, bahwa ketika kami taat, ada hal-hal yang luar biasa terjadi dalam hidup kami. Ada kemenangan, ada mujizat, ada kesembuhan, ada hal-hal yang luar biasa terjadi. Terima kasih Tuhan, kami juga mau berdoa pada hari ini buat bangsa dan negara yang kami kasih, Indonesia. Doa kami adalah biar Tuhan yang berdaulat atas bangsa ini, biar Tuhan yang memimpin dan berkuasa atas bangsa ini. Sebab kami yakin percaya ketika Tuhan yang berdaulat, Tuhan yang memimpin, maka bangsa Indonesia akan menjadi bangsa yang hebat, menjadi bangsa yang besar, menjadi bangsa yang beradab dan disegani oleh bangsa-bangsa. Berikan hikmat marifat-Mu kepada pemimpin-pemimpin kami, dimulai dari Pak
Jokowi sebagai presiden dan jajarannya, supaya lewat hikmat yang Tuhan berikan, mereka semua dapat mengambil satu keputusan yang baik dan tepat, sehingga hikmat Tuhan ini membawa Indonesia menjadi negara yang adil dan makmur. Terima kasih Tuhan, sebelum kami akhiri ibadah ini, kami mau terima berkat dari Engkau. Turun ke atas kita semua berkat melimpah dari Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan oleh Roh Kudus yang akan memberkati setiap hidup kita mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Mari umat yang percaya dan diberkati Tuhan, bersama-sama kita berkata, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati saudara semua.